Tuhan dan pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom sahabat Alpetra Ministry, berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry yang senantiasa mengajak kita semua untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga jaga kesehatan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi akan ditaburi firman Tuhan, makanan rohani yang enak dari Om Yan. Ya, jadi kita nggak usah lama-lama, mari kita sapa Om Yan. Shalom Om. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Iya Om, wah ini sangat senang sekali nih ya, sahabat Alpetra juga senang karena Om ditunggu-tunggu nih. Kemana nih Om? Ya tapi Om sehat puji Tuhan. Om, malah hari ini kita mau ngebahas nih Om tentang banyaknya orang ya Om yang pinter ngomong kan, pinter bersirat lidah gitu di gereja lah atau di luar gereja. Pendeta sama pendeta saling apa sih Om, oh saya bener nih, ini gini ayat lagi Om, wah dibelok-belokin gitu-gituin lah Om. Nah ini Om mungkin kita bisa bahas di kesempatan kali ini. Kita akan dasari firman Tuhan kita dari 2 Timotius 2 ayat 14 dan seterusnya ya, nanti sahabat Alpetra bisa baca. Dan langsung aja kita tanya deh sama Om, biar nggak terlalu lama nih Om. Ke ayat-ayat awal kan dibilang di hadapan Allah agar jangan bersilat kata gitu Om. Nah ini maksudnya gimana ya Om? Emang waktu dulu banyak yang bersilat kata ya Om, rasul-rasul gitu atau orang-orang di luar rasul? Jadi manusia itu dari dulu sampai sekarang ya sama lah ya. Dan diantara mereka itu ada orang yang suka bersilat kata tuh, suka bermain dengan kata-kata gitu. Jadi maksudnya banyak kata-kata yang keluar tapi tidak berguna atau sia-sia begitu. Ya. Iya Om, malah katanya di ayat dibilang mengacaukan ya Om ya. Gitu. Memang kalau orang terlalu banyak ngomong tuh bikin orang jadi bingung atau kacau. Terutama orang-orang yang lemah imannya jadi bingung. Kok orang itu kelihatannya pandai tapi tidak menguatkan iman orang lain. Iya. Jadi kata-katanya itu mancur begitu tapi nggak menguatkan iman. Iya. Gitu. Indah didengar aja ya Om. Tapi Om, orang senangnya sekarang kalau ke gereja dengar khotbah yang enak didengar gitu ya. Padahal belum tahu yang dikhotbahin itu dilakukan oleh pengkhotbahnya juga. Karena pinter kan. Ya. Iya Om. Itu kan ada ayatnya kan di firman Tuhan itu. Jadi banyak orang mencari orang yang pandai berkata-kata, atau yang dibilang fasih gitu ya, fasih berbicara gitu. Oh itu orang senang dah sama yang begitu. Iya ya Om. Tapi sebaliknya ya Om. Jadi ada. Kalau hamba Tuhan, ya kalau hamba Tuhan kan kadang-kadang tidak bisa tidak pandai berbicara seperti Nabi Yeremia. Nah itu maksudnya. Itu panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Jadi nanti Tuhan yang memampukan menyampaikan kebenaran Tuhan, bukan dengan kepandaian berbicara yang muluk-muluk, tapi apa yang Tuhan pesankan untuk disampaikan harus disampaikan. Iya Om, kan suka pada gitu ya Om ya. Ya tadi mau nanyain itu sih, tapi Om udah bilang ada juga sebaliknya gitu. Ada yang nggak bisa ngomong katanya gitu ya Om. Malah jadi gimana? Tapi yang bentar ngomong jadi ngalahin yang nggak bisa ngomong. Gerejanya sepi. Nah, itu sebenarnya masalahnya kan pada panggilan Tuhan tuh. Ya. Jadi kalau Tuhan memanggil, nah orang yang tidak pandai berbicara, nanti Tuhan yang membubuhkan firman Tuhan pada bibir mulutnya. Gitu. Jadi yang penting kebenaran firman Tuhan itu disampaikan, meskipun mungkin caranya itu tidak memukau orang. Sebaliknya ada pengkhotbah yang bisa memukau orang, tapi isinya itu sedikit sekali kebenaran firman Tuhannya. Gitu. Kan senangnya gitu ya Om. Kalau dikasih kebenaran firman Tuhannya, dombanya kabur Om. Ya ada kalanya begitu ya. Tapi kalau Tuhan mengurapi seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan,
maka pasti ada jemaat yang mau mendengarkan. Meskipun kebanyakan manusia kan tidak suka pada kebenaran Tuhan itu. Karena kebenaran Tuhan itu seringkali, apa katanya itu, orang Sunda bilang nyelekit. Suka menyinggung perasaan katanya. Nah itu makanya jadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Menyenangkan mendengar, nah itu kan tidak mudah. Mungkin gimana ya Om, jadi dipositifkannya pendeta itu harus bersilat. Kalau bisa katakan negatif ya, waktu khotbah atau waktu bicara itu gimana ya, pandai menyampaikannya mungkin ya Om ya, bukan bersilat kata tapi ya itu makanya jadi ada pendidikan sekolah teologi ya. Tapi pendidikan sekolah teologi juga kadang-kadang tidak diajarkan untuk pandai berbicara. Hanya sekedar aja homiletik, ilmu berkhotbah, atau ilmu mengajar gitu ya. Nah, soal prakteknya bagaimana itu kan setiap hamba Tuhan itu ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi yang penting itu panggilan Tuhan itu jelas. Nah, orang yang dipanggil oleh Tuhan itu dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Gitu, yang pentingnya itu di situ. Iya Om ya. Nah ya Om. Ini juga apa ya jadinya, makanya di ayat yang selanjutnya kan, karena ada usahakanlah supaya engkau tidak malu gitu, merasa layak. Karena ini juga mungkin ya Om, bagi hamba Tuhan, pengkhotbah, pendeta yang nggak bisa ngomong jadi malu Om, gitu. Kan masa hamba Tuhan minder, nggak boleh Om. Ya, tapi begini ya, hamba Tuhan kalau bebas dari rasa minder 100% ya, sama sekali nggak ada minder, itu nggak ada. Kecuali orang yang terlalu percaya diri ya. Tapi kebanyakan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh itu pasti adalah sedikit banyaknya masih ada rasa minder gitu ya. Nah, tapi karena panggilan Tuhan, jadi ada keberanian dari Roh Kudus gitu. Dan juga ya kalau dilatih ya nanti lama-lama bisa menyampaikan dengan baik gitu. Tapi yang penting itu bukan soal penyampaiannya yang memukau, tapi yang paling penting itu bahwa dia berkenan di hadapan Tuhan, lalu mau belajar menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Jadi Tuhan menghendaki apa yang mau disampaikan itu dikasih ingatan kepada hamba Tuhan itu, intisarinya. Tapi penyampaiannya itu kan ya bergantung hamba Tuhan itu. Ada yang fasih lidah, ada yang kurang fasih. Tidak menjadi masalah. Yang penting itu dia terus di hadapan Tuhan ya, dan belajar memperbaiki dirinya. Kan firman Tuhan juga di sini tulisnya harus berterus terang memberitakan kebenaran firman Tuhan ya Om. Nah mungkin kadang karena hamba Tuhan yang ngerasa layak tidak layak gitu Om. Nah Om, ini jadi gimana sih Om sebetulnya Om? Apa sih? Apa memang ada kriterianya ya Om, layak tidak layak? Ya sebenarnya kita kan orang berdosa ya, gitu. Jadi kita ini semuanya tidak layak untuk melayani firman Tuhan. Tapi itu karena panggilan, lalu kita diproses. Cuman kita kan diproses itu, hamba Tuhan itu tidak sama. Ada yang masih banyak yang harus diperbaiki gitu ya. Ada yang sudah betul-betul digembleng oleh Tuhan. Tapi yang penting itu ketaatan lah. Jadi apakah kita ini sudah fasih untuk menyampaikan firman Tuhan atau masih belepotan gitu ya. Tapi yang penting itu taat ya, apa yang Tuhan ingin kita sampaikan lah. Hasilnya serahkan saja kepada Tuhan. Iya Om. Nah Om, mungkin perlu dijelasin lagi Om, ditambahin lagi Om, karena banyak orang yang merasa nggak layak Om kalau mau melayani itu. Nah cuman Om, motivasinya nih Om biar mereka merasa bahwa layak gitu. Kan tadi Om jelasin kita semua orang berdosa, jadi kalau dia layak tidak layak, gimana Om? Om aja deh yang jelasin lagi. Ya, jadi yang pertama-tama itu harus yakin akan panggilan Tuhan menjadi penyampai firman Tuhan ya. Dan kita bisa belajar dari Nabi Yeremia juga. Nabi Yeremia itu pada awalnya itu
pengkhotbah yang jelek dah. Oh. Cuman dia taat ya. Kan Tuhan bilang apa yang aku ingin kamu sampaikan, kamu sampaikan. Oh. Gitu. Nanti aku yang membubuhkan firmanku pada mulutmu katanya. Nah itu jadi Yeremia itu pada awal-awalnya itu seperti pengkhotbah yang belepotan lah ya istilahnya itu. Jadi bisa dianggap rendah lah oleh pendengar-pendengarnya gitu ya. Tapi ada kuasa. Nah, kuasa dari Roh Kudus gitu. Gitu. Jadi ada satu hamba Tuhan tuh dulu di Amerika ya. Pada awalnya dia berkhotbah itu pada hari itu dia sudah banyak berdoa, ditambah puasa gitu ya. Tapi pada hari itu dia sepertinya betul-betul diliputi seperti kegentaran ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi waktu dia berkhotbah pada awal-awalnya itu jemaatnya juga malah tidak menghargai. Tapi dia makin bersemangat gitu ya oleh Roh Kudus itu. Sampai itu jemaatnya satu persatu sampai dari tempat duduk itu jatuh ke bawah, berlutut menangis gitu. Tapi pada awalnya mereka itu betul-betul marah sama pengkhotbah, sama hamba Tuhan tuh marah mereka gitu. Ya inilah ya dicontoh ada hamba Tuhan yang tidak pandai ya berkhotbah, tidak pandai menyenangkan pendengar, tapi dia merasa yakin ini panggilan Tuhan. Dan yakin bahwa ini yang harus disampaikan gitu ya. Cuman kalau hamba Tuhan zaman sekarang kan kita sudah belajar homiletik tuh. Ya, ada yang 1 semester, ada yang 2 semester belajar homiletik. Jadi hamba Tuhan sekarang itu kebanyakan pandai berkhotbah, tapi belum tentu dia menyampaikan isi hati Tuhan. Nah itu. Gitu. Iya gitu. Nah gitu ya sahabat Alpetra. Jadi tadi kata Om dijelasin sebetulnya kalau pendeta-pendeta yang mungkin melalui pendidikan teologi pasti dia bukan bersilat kata, tapi memang sudah dilatih dengan ada pelajarannya yang khusus untuk berkhotbah. Nah Om kita lanjutin lagi nih Om. Nah, ini karena ada sosok yang disebut di sini Hymenaeus dan Philetus ya Om. Ini yang menyebarkan ajaran menyimpang dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Nah ini jadi merusak iman orang Kristen saat itu dan juga sekarang. Nah itu gimana ya Om? Jadi orang-orang yang seperti Hymenaeus dan Philetus itu sampai sekarang itu ada di dalam gereja. Cuman kita jangan menuduh ini gitu situ begitu. Biarin aja, hanya Tuhan lah yang tahu hati orangnya. Ada orang-orang yang begitu kemudian bertobat ya. Maka kita kan sebagai hamba Tuhan tidak menghakimi. Kita hanya menyampaikan apa yang Tuhan ingin kita sampaikan. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan terus terang, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan begitu ya. Nah, jadi sampai sekarang di gereja itu ada orang-orang yang seperti Hymenaeus dan Philetus ini ya. Mereka itu menyimpang dari kebenaran dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan ada juga yang memang tidak mau belajar Alkitab dengan serius ya. Jadi ya sebenarnya pemahamannya itu tidak Alkitabiah lah ini. Banyak di antara jemaat itu. Kalau ada 50% yang sungguh-sungguh aja udah bagus. Ya, jadi ini untuk para hamba Tuhan itu harus tahu gitu ya. Jadi di dalam gereja itu kalau ada 50% saja orang yang betul-betul hatinya tulus terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan, itu sudah bagus. Jangan mengharapkan 100% semua kagum sama hamba Tuhan, sama pengkhotbah. Enggak lah, itu terlalu ideal ya berharapnya. Minimal 50% itu udah bagus ya, tapi kadang-kadang di bawah 50%. Tapi ya biasanya sih diharapkan di atas 50%. Cuman kan kita tidak tahu. Jadi kita pokoknya minta kuasa Roh Kudus dan minta hikmat. Gitu. Nah, ya kita terbatas lah. Hamba Tuhan itu semua juga terbatas. Ada yang lebih hebat berkhotbah gitu ya, tapi kurang ketulusannya. Ada yang sangat tulus, tapi kurang fasih berkhotbah. Jadi ya memang kita kan dipanggil Tuhan kan apa adanya ya. Lalu kita belajarlah. Terutama itu hamba Tuhan harus betul-betul hidup tenang di hadapan Tuhan. Lalu baru kita berlatih ya menyampaikan firman Tuhan dengan baik ya. Tapi
penekanannya itu menyenangkan hati Tuhan, penekanannya bukan menyenangkan hati jemaat. Hati yang Jadi mendengar. jangan dibalik. Iya kan sekarang mah kebanyakan menyenangkan hati yang mendengar biar kursinya penuh di gereja Om. Ya Om. Nah Om, kembali lagi Om. Himenius dan Philetus ini ya Om ya. Waktu zamannya itu kan dia tahu dari mana ya Om? Apa karena dengar-dengar aja? Terus dia menyampaikan bahwa kebangkitan orang itu sekarang terjadi gitu. Kan itu yang dia ajarkan gitu. Itu dapat dari mana Om Himenius Philetus itu? Jadi Himenius dan Philetus ini ya jemaat yang rajin beribadah, tetapi terlalu kritis. Oh malah gitu. Rajin beribadah tapi terlalu kritis. Jadi dia tahu kalau hamba Tuhan khotbah kadang-kadang baru ujungnya aja dia tahu oh ini khotbah apa hamba Tuhan ini mau mengkhotbahkan ini. Nah, dia juga orangnya suka baca. Tapi bukan baca firman Tuhan dengan tulus ya. Terutama dia suka baca banyak buku. Gitu. Jadi itu ada apalagi majelis gereja ya. Ini juga jemaat ada yang pendidikannya tinggi. Saya suka baca juga buku-buku rohani dan sebagainya. Cuman kalau yang bersangkutan ini kerohaniannya tidak bagus, artinya menurut ukuran kitab, ya apakah kurang tulus, kurang rendah hati, apakah dia juga kurang disiplin ya untuk saat teduhnya di hadapan Tuhan. Nah itu yang bikin repot di dalam gereja itu. Jadi kadang-kadang orang yang begitu kan karena dianggap pandai dipilih jadi majelis gitu. Iya kalau hanya 1-2 aja. Tapi kalau misalnya sampai separuh majelisnya orang-orang begitu, aduh itu hamba tuanya itu khotbah dari awal aja dia udah tahu nih dia mau khotbah apa kira-kira begini. Apalagi yang sudah lama ya sudah lama jadi pendeta di situ. Aduh kasihan juga ya. Iya Om. Tetapi ada juga hamba Tuhan ya majelis gereja yang pengetahuannya banyak tapi rendah hati. Jadi dia selalu dia mau ibadah yang mau mendengarkan firman Tuhan. Meskipun mungkin dia sudah tahu, tapi karena hatinya terbuka selalu mendapatkan yang baru. Gitu seolah-olah Tuhan berbicara lah gitu kepadanya. Iya Om ya. Ini juga mungkin yang sekarang Om banyak ya terutama hamba Tuhan atau mungkin ahli teologi lah gitu bisa dibilang ya Om punya pemikiran ada oneness, ada Tritunggal lah, ada aliran inilah itulah. Mungkin itu juga ya Om seperti digambarkan di sini ya pada silat kata orangnya kayak Himenius dan Philetus jadi nyiptain sendiri deh. Ya, jadi sebenarnya jemaat juga jangan dilarang untuk belajar buku-buku teologi ya. Membaca buku-buku teologi nggak apa-apa, kasih kebebasan, itu kan hak setiap orang untuk membaca ya. Nah, tetapi jadi hamba Tuhannya juga itu harus betul-betul mempelajari disiplin ya belajar firman Tuhannya. Dia mendapatkan inti sari dari doktrin Alkitab itu. Lalu baru belajar menyampaikan dengan baik ya. Tapi yang namanya hamba Tuhan itu karena panggilan. Gitu. Jadi karena panggilan itu ada yang memang dia sudah bagaimana belajar ya untuk berkhotbah dengan baik gitu ya, dan terus mengasah, terus memperbaiki. Tapi ada juga hamba Tuhan yang memang tidak pandai berkata-kata gitu. Tapi ini karena panggilan. Karena panggilannya harus melayani firman Tuhan gitu ya. Nah di situ maka dia harus betul-betul mendapat urapan Roh Kudus ya, dan juga ya belajar mengenal jemaatnya. Itu jadi jemaat itu kan pendidikannya nggak sama, tapi kira-kira rata-rata jemaatnya itu bagaimana. Jadi kalau berkhotbah itu terutama untuk jemaat rata-rata gitu. Jadi jangan diarahkan kepada jemaat yang pandai-pandai. Kalau jemaat yang pandai-pandai mah sebenarnya bisa makan sendiri. Tetapi artinya tuh jadi mungkin nanti sesudah ibadah ya yang
orang yang banyak pengetahuan itu mungkin berdiskusi atau apa ya. Nah, jadi hamba Tuhan juga harus belajar terbuka dan rendah hati. Nggak apa-apa. Ada jemaat yang seolah-olah lebih tahu, nggak apa-apa. Kan panggilannya berbeda. Kalau hamba Tuhan kan jelas panggilannya untuk ya menyampaikan firman Tuhan atau menggembalakan. Jemaat itu kan pengetahuan gitu. Iya, Om. Nah gitu, jadi hamba Tuhannya harus belajar terbuka dan rendah hati lah. Gitu. Ya Om, wah udah jelas nih. Ya Om, nah ini Om selanjutnya nih Om di ayat yang ke-19 nih Om ya. Ini yang paling penting ya mungkin ya Om. Ini kan saya bacain dulu ya Om. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah berarti Om Tuhan kenal juga ya sama yang suka silat kata atau silat lidah gitu ya Om. Ini gimana Om maksudnya ayat ini Om? Nah, saya memberitahukan ya satu hal yang mungkin mengejutkan ya. Jadi dari antara jemaat Tuhan tuh hanya 50% rata-rata yang sudah lahir baru. Ya, memang setiap gereja itu nggak sama. Ada yang di bawah 50%, itu yang gawat itu. Ada yang di atas 50%. Nah, tetapi hamba Tuhannya juga yang harus belajar mengenal jemaatnya. Gitu. Dan jadi tidak boleh sombong, tidak boleh minder, tidak boleh merasa super. Gitu. Jadi lebih banyak bersandar kepada kuasa Roh Kudus, meminta hikmat. Ya, dan itu belajar seumur hidup. Gitu. Jadi hamba Tuhan itu jangan merasa, oh saya sudah belajar homiletik sudah banyak, baca buku homiletik juga sudah banyak. Tidak, hamba Tuhan itu harus rendah hati, terus belajar memperbaiki diri, dan belajar mengenal jemaatnya itu. Iya. Gitu. Jangan, kan suka ada kalau di debat antara pendeta gitu, kamu tuh masih S1, saya udah doktor, saya udah S7 gitu kan, kayak gitu-gitu Om. Kan katamu nggak boleh gitu ya Om ya, rendah hati kalau hamba Tuhan. Nah ini saya kasih tahu ya, kalau sudah S3 biasanya rendah hati. Yang sombong-sombong itu baru S1. Kalau S3 itu biasanya rendah hati. Bidang apa aja itu? Ya bidang apa aja? Ya. Jadi disiplin ilmu apa aja. Kalau sudah S3 itu rendah hati. Saya kan sudah ketemu jemaat yang doktor-doktor itu biasanya rendah hati. Iya sih. Oh. Kalau mau menyampaikan kritikan pun dengan cara yang baik. Iya. Gitu. Justru yang S1 itu yang seringkali sok pinter. Iya. Ini rata-rata lah gitu. Ya, rata-rata yang S1 itu. Tapi juga tidak semua S1 itu sombong. Tapi banyak yang baru S1 itu suka menghakimi. Hamba Tuhan itu gimana banyak dan sebagainya gitu. Jadi saya sebagai hamba Tuhan malah tidak takut menghadapi S3 itu karena mereka rendah hati. Iya Om. Gitu. Iya sih S1 kata Om juga so tahu. Iya. Nah Om, kalau misalnya Om kita ketemu nih sama jemaat atau majelis atau bahkan pendeta sekalipun yang suka bersilat kata, nah sikap kita Om sebagai jemaat itu gimana Om ke orangnya? Kalau di bawah mimbar, kita dituntut harus banyak dengar. Ya, dan belajar mungkin mengangguk. Bukan mengangguk berarti setuju, mengangguk berarti dengar. Gitu. Nah, itu nanti kita pulang tuh ya, kita olah lagi. Yang mana yang bisa dibantu oleh firman Tuhan gitu. Nggak apa-apa. Yang penting itu sikap kita tidak minder, tidak super. Hamba Tuhan itu harus bisa rendah hati tapi juga tidak minder gitu. Karena apalagi sekarang ya jemaat sekarang tuh banyak yang pinter ya. Tetapi kan kalau soal firman Tuhan kan
kita menyampaikan sudah berdoa, sudah merenung, kita sudah betul-betul minta keberanian dan kuasa Roh Kudus gitu ya. Nah di situ hamba Tuhan itu betul-betul bergantung sama Tuhan, rendah hati, tulus gitu, dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Iya. Luar biasa nih Om, pertanyaannya udah dijawab semua, udah jelas semuanya, terang benderang, luar biasa Om. Jadi Om mungkin bisa nyampein langsung closing statement aja dari Om, silakan Om. Ya saya ingat dulu ada seorang hamba Tuhan di Amerika tuh, dia merasa gentar karena di jemaatnya itu banyak yang pinter-pinter, dokter-dokter gitu ya. Tetapi dia kan ini panggilan Tuhan, maka dia betul-betul berdoa minta kuasa Roh Kudus gitu ya. Jadi waktu dia berkhotbah dia tuh lupa bahwa di bawahnya itu ada banyak dokter atau orang pintar, tapi dia betul-betul bersandar kepada kuasa Roh Kudus gitu ya. Nah, padahal dia itu sebenarnya waktu itu sudah di titik yang memprihatinkan, sudah merasa minder lah atau gimana. Tapi waktu itu dia betul-betul diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Satu persatu itu jemaat yang pada jatuh dari bangkunya, nangis ngaku dosa. Itu pernah kejadian tuh. Itu di Amerika. Gitu. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah itu, kita jangan jangan merasa super, jangan juga merasa minder gitu ya. Kuasa kita itu dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus juga itu hikmat. Cuman kita kan terbatas, meskipun Roh Kudus yang memberi hikmat ya, tetapi kitanya terbatas. Jadi seberapa yang kita dapatkan bimbingan Roh Kudus, kita sampaikan dengan yakin gitu ya. Jadi menjadi hamba Tuhan itu paling penting tuh belajar rendah hati gitu ya, tulus gitu ya. Dan dia di atas mimbar itu mewakili Tuhan gitu, tapi mewakili Tuhan itu bukan berarti sok gitu ya, enggak. Jadi dia itu hanya menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaatnya gitu. Tapi juga memang hamba Tuhan harus mengenal jemaatnya gitu ya. Tapi kalau kita terlalu banyak mengenal jemaat, lalu terlalu bergantung kepada itu jemaat itu yang pintar-pintar atau yang bodoh-bodoh, ya itu jadi nanti kita salah juga ya. Jadi kalau bisa yang rata-rata lah, gitu, yang rata-rata. Ya kadang-kadang diisi dengan hal yang hanya dipahami oleh yang pintar-pintar, tapi jangan terlalu banyak. Yang pendidikannya rendah gitu ya. Tetapi jadi ya, minta hikmat Tuhan lah. Jadi supaya jemaat dapat makanan rohani, semuanya dapat. Iya Om. Gitu. Yang paling penting itu baik hamba Tuhan, baik pendengar tuh rendah hati. Nah, gitu. Itu dia, rendah hati. Aduh, ya Om, kita tutup dulu ya Om sesi ini ya. Baik, sahabat Petra, terima kasih sudah menonton. Terus dapat berkat banyak ya, walaupun singkat, tapi ini padat beneran isinya. Saya padahal prediksi ini 1 jam nih durasi, tapi dalam waktu setengah jam sama Om udah dijelasin jelas lagi. Mudah banget dicerna penjelasannya dari Om. Baik Om, terima kasih untuk sesi ini. Dan sahabat Petra, sampai sini dulu. Ingat, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. Shalom, Maranatha. Saya cuma berkat semua pemirsa Petra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom.